Selamat pagi, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Kembali dalam Rehat edisi Selasa 30 Juni 2020. Di lokasi ini MTQ, salah satu ikon kota Kendari. Kami menyapa Bapak Ibu, semoga tetap sehat. Mari siapkan hati untuk bersama merenungkan firman Tuhan saat ini. Kita berdoa. Ya Allah, Allah pemilik kehidupan kami, sungguh kami bersyukur atas anugerah-Mu. Engkau telah menuntun memberkati kami hingga pada saat ini. Dan saat ini kami mau untuk merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Allah Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk memahami apa arti dan makna firman-Mu ini. Ya Allah, berkenanlah kepada kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bacaan kita terambil dari Kejadian pasal 22, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah padanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunlah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikian firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Betseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Demikian firman Tuhan.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema perenungan kita saat ini yaitu mengorbankan harta yang berharga. Mengorbankan harta yang berharga. Saudara-saudara, ada sebuah kisah nyata. Satu keluarga kedatangan beberapa orang tamu yang saat itu akan bermalam di rumah mereka. Nah, keluarga tersebut ingin menyediakan makanan yang dianggap spesial bagi tamunya. Namun mereka hanya punya induk ayam dengan anak-anaknya yang masih kecil. Keluarga tersebut merelakan induk ayam dipotong untuk menjadi menu malam itu. Dan keesokan harinya, seorang pagi-pagi, tamu terbangun karena suara anak ayam yang berisik, yang sementara diberi makan oleh seorang anak tuan rumah itu. Lalu seorang tamu bertanya kepada anak itu, "Kenapa ayammu berisik sekali, nak? Mana induknya?" Jawab anak itu yang dimakan tadi malam. Wah, bagaimana ya? Saudara-saudara, dari kisah ini kita akan bersama merenungkan bahwa Abraham berhadapan dengan pengorbanan yang jauh lebih melebihi apa yang dikorbankan keluarga dalam kisah di atas. Sebagaimana perenungan kita pada hari Minggu yang lalu, Abraham itu orangnya taat kepada perintah Tuhan. Dan jelas dari pembacaan kita tadi bahwa ia rela kehilangan harta yang berharga karena ketaatannya kepada Tuhan. Diungkapkan tadi bahwa ia takut akan Tuhan dan tidak segan-segan menyerahkan Ishak, anak tunggalnya, kepada Allah sebagai korban bakaran. Inilah ketaatan yang sungguh. Apa yang dianggap akan hilang selamanya justru mendapatkan berkat. Ketulusan dipandang baik oleh Tuhan hingga ditambahkan kepadanya apa yang belum dia miliki sebelumnya. Bahwa apa yang dia nyatakan sebagai ungkapan imannya kepada Tuhan, ia tidak segan-segan dalam memberikan apa yang dituntut Tuhan. Karena itu saudara-saudara, mengorbankan sesuatu yang berharga dalam kondisi sulit, namun jika dilakukan dengan tulus, kita yakin bahwa pasti akan membuahkan kebaikan. Mungkin kita tidak tega kehilangan anak, kita tidak tega kehilangan harta benda, rumah, mobil, bahkan kedudukan, jabatan, bisa saja. Tapi kita belajar dari kisah Abraham ini, ia tidak terpaksa, namun ia dengan tulus menyerahkan harta yang berharga. Saudara-saudara, dalam pelayanan, persekutuan, dan dalam melakukan tanggung jawab, terkadang kita harus berkorban. Karena itu, lakukanlah dan berikanlah pengorbanan itu dengan hati yang tulus, maka pasti Tuhan akan memberi jauh lebih baik.
Tuhan sudah merancang dan merencanakan damai sejahtera. Kiranya Roh Kudus Allah menolong saudara dan saya. Mari berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan, bahwa apa yang kami miliki, apa yang kami nikmati, bahkan hidup kami ini adalah milik Tuhan. Dari firman-Mu mengajak kami untuk senantiasa menyatakan ungkapan iman kami, ungkapan syukur kami, memberi, mengorbankan, sekalipun itu sangat berharga bagi kami. Tetapi kami yakin bahwa sekalipun itu kami akan kehilangan, tapi kami percaya Engkau akan memberi yang terbaik, dan Engkau sudah menyatakannya dalam kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.